Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Febrian dengan NIM 260501 20140132 dari Oceanografi kelas B angkatan 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi, salah satu dari materi yang telah saya pelajari di praktikum penginderaan jarak jauh, yaitu kebetulan saya mendapatkan materi modul 3, yaitu tentang koreksi geometri. Jadi kali ini, pada kesempatan ini, saya akan membawakan tentang koreksi geometri. Tapi sebelum itu, garis besar yang akan saya bawakan pada kali ini adalah yang pertama, koreksi geometri itu sendiri. Lalu yang kedua ada Landsat 8. Yang ketiga ada RMapper. Dan yang terakhir ada Geocoding Wizard. Baiklah, langsung saja masuk ke koreksi geometri. Kita mulai dari definisi. Jadi menurut Lukiawan et al. 2019, koreksi geometri merupakan transformasi citra hasil penginderaan jauh, sehingga citra tersebut mempunyai sifat-sifat peta baik dalam bentuk skala maupun proyeksi. Menurut Aprilianto et al. 2014, kegunaan dari koreksi geometri itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, retrifikasi, restorsi, dan registrasi. Lalu yang kedua ada mentransformasikan sistem koordinat citra multispektral dan multitemporal. Citra satelit yang direkam melalui sensor satelit pada dasarnya masih mempunyai kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan sistematik dan non-sistematik. Kesalahan sistematik itu antara lain adalah kelengkungan permukaan bumi. Itu contohnya. Sedangkan kesalahan non-sistematik itu diakibatkan oleh perbedaan tinggi pada objek di permukaan bumi ini. Nah, hal yang tersebutlah yang menyebabkan informasi yang ada pada citra kadang sulit untuk dianalisis. Maka untuk menggunakan analisis tersebut, proses awal yang harus dilakukan yaitu mengkoreksi citra itu sendiri. Proses untuk koreksi kesalahan sistematis secara langsung melalui proses koreksi geometri dengan menggunakan parameter satelit saat perekaman. Rektifikasi yang artinya pembetulan atau restorasi yang artinya pemilihan citra agar koordinat citra sesuai dengan koordinat grafis. Registrasi atau pencocokkan posisi citra terbagi menjadi dua, yaitu mencocokkan posisi citra dengan citra lain yang telah dikoreksi, dan yang kedua yaitu mencocokkan posisi citra dengan peta yang mana dapat menghasilkan citra dengan sistem prediksi tertentu atau sama dengan posisi aslinya. Lalu yang kedua ada Landsat 8. Di Landsat 8 ini saya akan jelaskan 3 garis besar materi, yaitu sejarah, karakteristik, dan misi atau tujuan dari Landsat 8 ini. Yang pertama ada sejarah Landsat 8. Satelit Landsat 8 atau Landsat Data Continuity Mission adalah sebuah misi kerjasama antara NASA dan USG atau US Geological Survey. NASA bertanggung jawab akan penyediaan satelit LDCM atau yang bisa kita kenal dengan Landsat 8, instrumen-instrumen pesawat luncur, serta elemen-elemen operasi misi sistem stasiun bumi. Selain itu, NASA juga yang akan mengelola fase awal peluncuran sampai dengan orbitnya pada ruas antariksa. Sedangkan USGS bertanggung jawab perihal penyediaan pusat operasi misi serta sistem-sistem pengolahan pada stasiun bumi. USGS juga yang nantinya akan membayar tim ilmuwan. Satelit ini diluncurkan dengan roket Atlas V401 dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California pada tanggal 11 Februari 2013 dan terdiri dari kamera operasional Land Imager atau OLI dan Thermal Infrared Sensor atau TIRS yang dapat digunakan untuk mempelajari suhu permukaan bumi dan pemanasan global. Yang kedua ada karakteristik. Jadi dari karakteristik ini yang saya rangkum ada 3 karakteristik dari Landsat 8 sendiri. Pertama yaitu Landsat 8 memiliki orbit Sun Synchronous Orbit pada ketinggian 705 km
miring pada 98,2 derajat dan menyelesaikan satu orbit bumi setiap 99 menitnya. Lalu yang kedua ada Landsat 8 memperoleh sekitar 740 pemandangan sehari pada World Reference System 2 dengan sidelap antara 7% di ekuator hingga maksimum sekitar 85% pada garis lintang ekstrim. Lalu yang terakhir ada ukuran pemandangan Landsat 8 itu adalah sekitar 185 km kali 180 km. Lalu yang terakhir ada misi dan tujuan dari Landsat 8 itu sendiri, yaitu ada yang sudah saya rangkum itu ada 3 juga misi dan tujuan dari Landsat 8. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan mengarsipkan data citra multispektral resolusi menengah atau resolusi spasial 30 meter yang menghasilkan cakupan musiman daratan global untuk periode tidak kurang dari 5 tahun. Lalu yang kedua ada memastikan bahwa data Landsat 8 cukup konsisten dengan data dari misi Landsat sebelumnya dalam hal geometri akuisisi, kalibrasi, karakteristik cakupan, karakteristik spektral, kualitas produk keluaran, dan ketersediaan data untuk memungkinkan studi tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir ada mendistribusikan produk data Landsat 8 kepada masyarakat umum secara non-diskriminatif tanpa biaya kepada pengguna. Lalu yang ketiga ada yang akan saya jelaskan yaitu tentang AirMapper. Jadi AirMapper itu adalah sebuah aplikasi atau bisa dibilang software untuk membantu pengolahan citra. Jadi AirMapper ini adalah singkatan dari Earth Resource Mapper. Jadi ini merupakan software yang membantu kita dalam pengolahan citra. Software ini umum digunakan karena dengan software ini pengolahan citra cenderung lebih mudah. Jadi sebenarnya dalam penginderaan jauh ini juga kita banyak menggunakan beberapa software ya seperti AirMapper sendiri, Cerdas, atau ada ArcGIS. Nah, tapi untuk pengolahan citra sendiri menurut saya lebih gampang dalam menggunakan AirMapper daripada yang lainnya. Perangkat AirMapper ini dalam kegunaannya untuk pengolahan citra juga beragam. Software ini juga dapat digunakan untuk melakukan proses penggabungan band, koreksi, dan koreksi geometrik seperti yang kita bahas saat sekarang ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang Geocoding Wizard. Di Geocoding Wizard ini terdiri dari 3 yang saya tahu, yaitu ada retrifikasi, ortoretrifikasi, dan penyesuaian regresi. Fitur Geocoding Wizard merupakan fitur pada AirMapper yang berperan penting pada proses penyesuaian titik atau point matching. Geocoding Wizard berfungsi untuk memfasilitasi koreksi geometri data pengendalian jarak jauh. Pada dasarnya, retrifikasi, ortoretrifikasi, dan penyesuaian regresi ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengkoreksi citra atau mereduksi distorsi geometri dari objek permukaan bumi yang ada pada citra. Distorsi geometri dapat disebabkan oleh kelengkungan permukaan bumi dan beberapa faktor lain seperti variasi tinggi satelit, ketegangan satelit, dan kecepatannya. Hal ini dapat membuat posisi spasial dari suatu area pada citra sesuai dengan posisi sebenarnya di lapangan. Jika suatu citra sudah terkoreksi, maka untuk dilakukan analisa akan lebih mudah. Pada Geocoding Wizard sendiri terdapat tools input file yang bentuknya seperti folder. Nah, di sini berfungsi untuk memilih file citra yang akan kita koreksi. Lalu dari citra tersebut, maka dengan langkah-langkahnya maka kita akan bisa melakukan koreksi geometri. Baiklah, sekian penjelasan tentang koreksi geometri yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang terbagi 4, yaitu koreksi pertama, koreksi geometri itu sendiri, lalu yang kedua ada Landsat 8, ketiga tentang software AirMapper, dan yang keempat ada Geocoding Wizard.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan materi, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena saya juga masih baru belajar. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.